Di tengah gurun yang panas, di bawah langit penuh ancaman, seekor singa kuno bangkit dari tidurnya. Ia mengancam bukan dengan suara, tapi dengan ledakan presisi, rudal-rudal pintar. Nama operasi itu Operation Rising Lion. Dan dalam waktu 12 hari, Timur Tengah kembali terbakar. Pertengahan Juni 2025, Israel meluncurkan serangkaian serangan militer terhadap Iran, menyasar fasilitas Garda Revolusi, pusat drone, lokasi pengayaan nuklir rahasia, dan jaringan milisi proksi Iran di Suriah dan Lebanon. Dalam waktu singkat, radar-radar Iran lumpuh. Sistem pertahanan mereka ditembus. Israel bertindak lebih dulu, bukan lagi menunggu. Dan dunia menyadari satu hal, Israel ingin menunjukkan taringnya. Setelah dentuman mengguncang langit Iran, dunia menyangka singa dari Persia telah bangkit. Tapi itu hanya bayangan, karena singa yang sejati bukan lahir dari revolusi atau pembuangan, tetapi dari Yerusalem. Ia mengenakan pin singa Yehuda, memegang naskah lama Zion, dan mengaum bukan untuk rakyat Persia, tapi untuk tanah yang dijanjikan. Operation Rising Lion bukan tentang Reza Pahlavi. Itu adalah deklarasi diam-diam bahwa singa Yehuda telah bangkit dan siap menerkam dari balik bait suci yang ketiga. Kenapa singa? Kenapa bangkit? Dalam Bible, kitab Kejadian pasal 49, Yehuda, salah satu anak Yakub, digambarkan sebagai anak singa. Dari Yehuda lahir Raja Daud dan kemudian simbol kerajaan Israel. Itulah yang sekarang dikenal sebagai singa Yehuda. Lambang singa Yehuda terpampang di bendera resmi Yerusalem. Ia bukan sekedar lambang, tapi janji, identitas, dan nubuat. Nama Rising Lion adalah deklarasi ideologis bahwa Israel bukan hanya negara kecil yang dikepung, tetapi kekuatan yang bangkit secara militer, historis, bahkan spiritual. Singa ini telah keluar dari halaman kitab kuno, melangkah di dunia modern. Mengaum, suaranya menggelegar, memecah kesunyian, meluncurkan rudal-rudal pintar, bom-bom presisi, dan drone mematikan ke utara, ke selatan, ke timur, dan ke barat. Jutaan manusia akan menjadi korban demi mencapai tujuan Israel Raya. Singa ini akan menjelajahi sungai Nil di Mesir, sungai Efrat di Irak, dari Anatolia di utara hingga Kuwait di selatan. Apakah itu tanah yang dijanjikan? Bukan tanah yang dijanjikan. Wilayah itu adalah interpretasi kitab kuno dan ambisi geopolitik. Sungai Nil di Mesir, kelahiran dan Eksodus. Teluk Aqabah dan Tabuk, Saudi Arabia, Musa menikahi putri Nabi Shu'aib atau Yetro. Suriah dan Lebanon, wilayah kerajaan Asyur yang telah menghilangkan 12 anak singa. Itulah 12 suku Israel yang hilang. Sungai Efrat, kerajaan Babilonia, pengasingan Babel. Kuwait di hilir sungai Efrat, gerbang menuju kerajaan Babel. Tanah-tanah itu adalah kesedihan, kesengsaraan, rasa sakit, dan kematian yang harus menjadi tanah milik Israel. Singa itu telah bangkit bukan di Persia, tetapi singa itu bangkit di Yerusalem,
yang akan merebut tanah yang bukan miliknya. Mereka tidak selalu membawa senjata, tapi selalu mengenakan pin berbentuk singa Yehuda di dada, sebuah simbol, bukan hanya kebanggaan, tapi peringatan bahwa bangsa ini sedang membangkitkan warisan raja-raja kuno dan siap menerkam apapun yang menghalangi jalannya. Di beberapa kalangan religius Israel terdapat keyakinan tentang tanah yang dijanjikan, dari Sungai Nil hingga Sungai Efrat. Dalam sejarah Zionisme radikal, wilayah-wilayah itu disebut sebagai bagian dari peta Greater Israel. Apakah Operation Rising Lion adalah awal dari rencana itu? Apakah ini strategi menciptakan zona aman yang meluas hingga ke perbatasan Irak dan Yaman? Mungkinkah ini hanya pesan keras kepada Iran dan proksinya? Jangan dekati kami, atau singa ini akan membakar segalanya. Beberapa hari sebelum operasi, Netanyahu berpidato di PBB. Dia berkata, "We are a rising power. We will not be stopped." Pernyataan itu kini terbaca jelas. Rising Lion bukan cuma operasi militer, ia adalah simbol dari Israel yang tidak ingin lagi menjadi korban. Ia ingin menjadi pelaku sejarah. Apakah ini perang biasa atau simbolisasi kebangkitan nubuat kuno? Apakah singa Yehuda adalah metafora teologis atau memang representasi kekuatan real politik Israel? Di sisi lain, narasi ini juga mengancam, karena ketika negara mengadopsi simbol-simbol kitab suci, maka konflik bisa berubah menjadi perang suci, dan itu jauh lebih berbahaya. Dunia kini menatap ke arah Timur Tengah, bukan hanya karena perang dan rudal, tapi karena sejarah sedang ditulis ulang. Sejarah yang tidak hanya dibangun dengan darah dan tanah, tapi juga dengan simbol dan keyakinan. Singa itu telah bangkit, dan kini dunia bertanya-tanya, akankah dia kembali tidur, ataukah ia akan mengaum hingga naskah terakhir nubuat itu selesai dibuka. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa berikan like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya.